Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaki Septriadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hukum masyarakat bersahaja. Di sini ada mendefinisikan masyarakat bersahaja, yaitu apa itu primitive law, komunitas dengan tatanan sosial sederhana, ciri ekonomi subsisten, dan ikatan kekerabatan kuat. Sistem norma tidak tertulis, namun mengikat kuat. Contoh suku Baduy, Dayak, Pedalaman, dan Mentawai. Hukum hadir dalam setiap komunitas manusia sejak peradaban awal, bukan hanya dalam bentuk kodifikasi negara. Tujuan teoritis, konstruksi konseptual, Lewis Henry Morgan memperkenalkan istilah primitive society, memandang perkembangan linier dari tahap liar menuju peradaban evolution. Hebel, hukum sebagai norma sosial yang didukung oleh hak yang diakui secara sosial untuk menggunakan kekuatan fisik. Bronislaw Malinowski, kepatuhan didasarkan pada prinsip psikologis, timbal balik hak dan kewajiban bukan sekedar takut pada sanksi fisik. Selanjutnya ada karakteristik utama hukum masyarakat bersahaja. Yang satu ada holistik, hukum menyatu dengan agama, moral, dan adat, istiadat tanpa dikotomi tajam. Selanjutnya ada tradisi lisan bersifat oral, tidak tertulis, namun tetap pasti diwariskan melalui mitos dan ritual. Selanjutnya ada desentralisasi tanpa lembaga formal, polisi, jaksa fokus pada rekonsiliasi sosial, restoratif justice. Yang selanjutnya ada komunal berorientasi pada komunitas, hak dan kewajiban melekat pada peran sosial individu. Selanjutnya ada landasan legitimasi, perspektif sosiologis, otoritas tradisional, Max Weber, keyakinan bahwa norma adalah warisan sakral dari nenek moyang yang wajib dihormati dan dipatuhi. The Living Law, O'Hagan, Elite, hukum yang benar-benar mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat bukan sekedar aturan di buku undang-undang law in books. Selanjutnya ada landasan kontekstual di Indonesia. Pengakuan negara negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Pasal 28 ayat 3 identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada kritik terhadap paradigma modern, mitos primitif. Kata primitif sering sering mengandung bias etnosentris yang meremehkan kompleksitas. Hukum adat tidak terletak pada kodifikasi tapi pada kearifan lokal. Putusan MK nomor 35 2012, pengakuan yudisial hutan adat bukanlah bukanlah hutan negara, sebuah kemenangan bagi eksistensi hukum masyarakat adat. Selanjutnya ada perbandingan karakteristik hukum. Yang selanjutnya ada aspek hukum aspek hukum masyarakat bersaja, hukum masyarakat modern. Bentuk oral, tradisi lisan, kodifikasi tertulis, legitimasi, tradisional, karismatik, rasional, legal. Fokus, rekonsiliasi, komunal, penghukuman individual. Sanksi, kompensasi, pengecualian, pidana, penjara. Selanjutnya ada relevansi kearifan lokal dan lingkungan, pengolahan sumber daya, sistem sanksi, pengolahan sumber daya laut di Maluku, Subak, Bali, manajemen irigasi, demokratis, spiritual, prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development yang telah ada berabad-abad. Mengintegritaskan prinsip ini ke regulasi nasional adalah hak-hak kewajiban yang cerdas. Selanjutnya ada evolusi paradigma pluralisme hukum. Grafik konsep pergeseran dominasi hukum negara menuju pengakuan kemajemukan hukum legal pluralis. Sekian, terima kasih dari presentasi saya.